Halo semuanya, saya Dr. Budi Santoso. Hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mencoba menengok kembali satu hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang meskipun tampak tidak penting ternyata memiliki peran yang sangat besar setelah usia 60 tahun ke atas. Karena hanya dengan sedikit kelalaian di malam hari masa otot, Anda bisa perlahan-lahan terurai secara diam-diam tanpa banyak orang menyadarinya sama sekali. Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar ungkapan bahwa ketika menua musik, kehilangan otot adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa itu tidak sepenuhnya benar? Saat ini lebih dari 68% lansia mengalami kemunduran otot bukan karena usia, tetapi karena mereka melewatkan hal-hal penting tertentu dalam makan malam mereka. Apa yang kebanyakan orang tidak tahu adalah bahwa hanya dengan kekurangan nutrisi tertentu dalam satu kali makan malam saja, hal itu dapat mempercepat proses penguraian otot hingga meningkat sebesar 43% hanya dalam waktu 6 minggu. Meskipun Anda tetap berolahraga secara teratur. Lebih jauh lagi, penelitian baru pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lansia yang tidak mengonsumsi cukup protein di malam hari memiliki risiko jatuh yang lebih tinggi hingga 91%. Apa yang akan saya ceritakan hari ini bukan sekadar dugaan, melainkan data dari penelitian ilmiah nyata dengan angka-angka yang jelas dan dari pasien yang kami pantau secara ketat. Dan malam ini saya akan membawa Anda semua untuk mengenal 8 jenis makanan yang telah terbukti dapat membantu memulihkan dan memperbaiki otot saat Anda sedang tidur. Terutama makanan yang berada di urutan nomor 1 meskipun sangat ampuh, justru merupakan hal yang paling sering diabaikan oleh sebagian besar lansia. Padahal makanan ini memberikan hasil dalam pembentukan otot yang 47% lebih tinggi daripada whey protein. Setiap makanan dalam daftar ini memiliki kekuatan unik untuk membantu memperkuat otot, meningkatkan stabilitas tubuh, dan menjaga kemampuan gerak Anda agar tetap bersama Anda selama mungkin. Dan saya yakin makanan pertama akan membuat banyak orang terkejut. Sebelum masuk ke konten utama, jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah dukungan yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Nomor 8, keju cottage cheese, kekuatan pemulihan otot yang diabaikan banyak lansia. Meskipun namanya mungkin terdengar kurang akrab di telinga kita di Indonesia, cottage cheese atau keju segar bertekstur lembut, ini justru menjadi penolong pembentukan otot yang luar biasa hebat, terutama di malam hari sebelum tidur. Ini karena di dalam cottage cheese terdapat sejenis protein bernama kasein yang dicerna oleh tubuh secara lambat, sehingga tubuh dapat menyerap asam amino dari protein tersebut sepanjang malam. Bagi lansia ini bukan masalah sepele, karena seiring bertambahnya usia tubuh secara alami akan lebih lambat memperbaiki otot, terutama saat tidur, di mana mekanisme yang disebut katabolisme atau penguraian otot akan bekerja lebih keras. Jika tidak ada nutrisi yang menopang otot akan semakin merosot. Namun cottage cheese dapat memperlambat proses tersebut. Penelitian dari Universitas Maastricht pada tahun 2019 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi protein kasein sekitar 30 gram sebelum tidur memiliki tingkat sintesis protein otot yang meningkat hingga 22% dibandingkan dengan kelompok yang tidak makan apapun. Perbedaannya jelas, bahkan tanpa berolahraga sedikit pun. Salah satu keunggulan lain dari cottage cheese adalah kandungan asam amino bernama leusin yang bertindak seperti saklar untuk menyalakan pembentukan otot. Jika dalam makanan kita tidak terdapat cukup leusin sebanyak apapun kita makan, protein respons otot akan jauh berkurang. Cara makan yang disarankan adalah mengonsumsi setengah mangkok kecil sekitar 1 jam sebelum tidur. Pilihlah jenis yang full fat lemak utuh jika tidak ada masalah dengan lemak dalam darah, karena lemak akan membantu memperlambat pencernaan lebih lama, membuat pelepasan asam amino dapat berlangsung semalaman. Bagi yang tidak suka, rasa tawarnya bisa menambahkan sedikit buah beri atau menaburkan sedikit bubuk kayu manis, tetapi jangan pernah menambahkan gula. Simpanlah selalu di dalam kulkas
dan konsumsi dalam keadaan segar untuk mendapatkan manfaat maksimal. Mari kita lanjutkan ke nomor 7. Resep ini sudah menjadi pasangan para binaragawan selama puluhan tahun, tetapi baru dipelajari dalam konteks pencegahan kondisi penguraian otot pada lansia dalam beberapa tahun terakhir ini. Nomor 7. Telur, makanan ajaib yang pernah disalahpahami. Telur pernah dianggap sebagai makanan terlarang bagi orang berumur karena kolesterolnya yang tinggi, tetapi hari ini sains justru mengonfirmasi hal sebaliknya. Telur, terutama telur utuh, justru menjadi salah satu makanan terbaik untuk menjaga otot, khususnya di waktu sebelum tidur. Hal yang membuat telur sangat istimewa adalah karena telur memiliki 9 jenis asam amino lengkap yang penting untuk perbaikan otot, di mana tubuh kita tidak dapat memproduksinya sendiri, sehingga harus bergantung pada makanan sebagai sumber utama. Jika kekurangan asam amino ini, proses pemulihan jaringan otot akan melambat secara nyata, terutama pada lansia. Musik. Ada penelitian dari jurnal American Journal of Clinical Nutrition yang sangat menarik. Mereka menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi protein dari sumber yang memiliki asam amino lengkap seperti telur, memiliki massa otot 40% lebih banyak dibandingkan kelompok yang hanya mengandalkan protein nabati. Dan yang lebih menakjubkan adalah penelitian dari Jepang pada tahun 2021 menemukan bahwa mengonsumsi telur di waktu sebelum tidur membantu tubuh menyimpan nitrogen lebih banyak saat tidur, yang merupakan indikator penting bahwa tubuh sedang mencegah penguraian otot. Singkatnya, otot tidak hilang saat kita tidur. Namun yang penting adalah cara memasak telurnya harus lembut. Jangan digoreng atau dimasak terlalu matang, karena panas tinggi akan merusak protein dan membuatnya sulit dicerna. Cara yang saya sarankan adalah merebus telur hingga setengah matang sebanyak 2 butir, lalu dimakan sekitar 1-5 jam sebelum tidur. Jika ada yang memiliki masalah pencernaan, cobalah taburkan sedikit kunyit, dan lada hitam ini akan membantu mengurangi peradangan internal dan membantu penyerapan nutrisi lebih baik. Karena peradangan kecil yang tersembunyi di dalam tubuh juga merupakan salah satu penyebab otot hilang dengan cepat. Peringatan kecil, jangan makan telur bersama roti atau mentega sebelum tidur, karena tepung putih dan lemak trans akan memicu insulin dan menghambat hormon pertumbuhan di malam hari, membuat hasilnya hilang separuh tanpa disadari. Terakhir, jika Anda bisa membeli telur ayam kampung atau dari ayam yang dilepas liarkan secara alami, Anda akan mendapatkan asam lemak omega 3 yang lebih banyak, yang mana banyak penelitian menghubungkannya dengan perlambatan hilangnya otot pada lansia secara menakjubkan. Mari kita lanjutkan ke nomor 6. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa makanan jenis ini berhubungan dengan otot sama sekali, tetapi sains mengungkapkan rahasia yang mengejutkan. Nomor 6, kiwi. Buah kecil tapi membantu memulihkan otot saat tidur secara masif. Banyak orang mungkin mengenal kiwi sebagai buah berasa asam manis berwarna hijau cerah yang mudah dimakan dan membantu mempercantik hidangan penutup agar terlihat lebih menggugah selera. Namun apa yang tersembunyi di dalam buah kecil ini ternyata jauh lebih kuat dari yang dikira, terutama dalam hal merawat otot bagi lansia di malam hari. Hal yang membuat kiwi istimewa adalah ia memiliki enzim alami bernama actinidin yang jarang ditemukan pada buah lain. Enzim ini membantu tubuh mencerna protein lebih baik dan menyerap asam amino ke dalam tubuh dengan lebih efisien. Apalagi ketika kita bertambah tua, asam lambung dan cairan pencernaan akan berkurang, membuat pencernaan protein ikut menurun. Akibatnya meskipun kita makan banyak protein otot, tetap perlahan berkurang, sungguh disayangkan. Hasil studi dari Universitas Massey Selandia Baru tahun 2017 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 buah kiwi 1 jam sebelum tidur memiliki tingkat penyerapan asam amino setelah makan meningkat hingga 35%, yang dianggap sebagai peningkatan yang jelas dan berdampak langsung pada pemeliharaan massa otot. Tidak hanya itu, kiwi juga merupakan buah yang kaya akan vitamin C yang merupakan antioksidan kelas atas. Ini membantu mengurangi peradangan pada otot dan mengurangi kerusakan sel akibat proses oksidasi di malam hari. Proses ini akan semakin parah seiring bertambahnya usia dan menjadi pemicu percepatan kerusakan otot. Adanya vitamin C dalam kadar tinggi ibarat perisai pelindung yang memberikan waktu bagi otot untuk memperbaiki dirinya sendiri secara maksimal saat kita tidur nyenyak. Kiwi juga memiliki satu lagi khasiat yang sering diabaikan orang, yaitu
membantu tidur lebih mudah dan lebih lama. Penelitian tahun 2011 menemukan bahwa orang yang makan kiwi sebelum tidur menghabiskan waktu 42% lebih sedikit untuk bisa tertidur dan durasi tidur nyenyak meningkat 13%. Ini adalah waktu di mana tubuh kita memperbaiki dan membangun otot dengan paling baik. Jadi ini adalah manfaat ganda dalam satu buah. Jika ingin hasil maksimal disarankan mengonsumsi 2 buah kiwi ukuran sedang sekitar 30,45 menit sebelum tidur tanpa perlu mengupas kulitnya. Cukup cuci bersih, lalu iris tipis-tipis dan kunyah hingga halus, karena kulit kiwi memiliki serat dan flavonoid 3 kali lebih tinggi daripada daging buahnya yang membantu mengontrol gula darah selama tidur dan mendukung penyerapan nutrisi ke dalam otot dengan lebih baik. Namun, hindari memakannya bersama produk susu seperti yogurt atau susu segar karena akan mengurangi efektivitas enzim actinidin dan sebaiknya jangan diblender menjadi smoothie. Makanlah secara alami agar enzim bekerja maksimal. Jika Anda pernah menganggap kiwi hanya camilan iseng, sekarang mungkin saatnya memandangnya kembali sebagai asisten pemulihan otot. Musik yang diberikan alam kepada lansia seperti kita dengan cara yang paling cerdik dan lembut. Nomor 5, biji labu. Biji kecil yang menyembunyikan kekuatan pemulihan otot selama tidur. Setelah membicarakan kiwi, banyak orang mungkin sedang mencatat resep buah emas itu untuk dimakan sebelum tidur. Tetapi jika harus memilih camilan lain yang tampak sederhana, namun mendukung pemulihan otot hingga ke tingkat sel, biji labu adalah pilihan yang tidak boleh diabaikan. Biji-biji kecil ini adalah sumber magnesium nabati yang melimpah. Magnesium adalah mineral penting yang digunakan tubuh dalam lebih dari 300 proses biokimia. Salah satunya adalah sintesis protein mekanisme yang membantu memperbaiki dan memperkuat massa otot saat tidur. Hal yang mengejutkan adalah hasil survei dari Institut Kesehatan Nasional AS tahun 2020 menemukan bahwa sebanyak 68% lansia memiliki kadar magnesium di bawah ambang batas yang disarankan per hari. Ini adalah salah satu penyebab kondisi atrofi otot penyusutan otot karena usia yang menyebabkan gerakan melambat, lemah, dan mudah kehabisan tenaga. Tapi biji labu tidak hanya bagus karena magnesiumnya, karena ia juga kaya akan triptofan, asam amino yang digunakan tubuh untuk membuat serotonin dan melatonin, hormon penting yang mengontrol kualitas tidur. Semakin nyenyak tidur, semakin efisien tubuh memperbaiki otot. Ada penelitian dari jurnal Nutritional Science tahun 2022 yang menyebutkan bahwa mereka yang mengonsumsi makanan tinggi triptofan seperti biji labu sebanyak 5 gram sebelum tidur mengalami peningkatan siklus tidur nyenyak hingga 19% dan indikator pemulihan otot meningkat 17%. Selain itu, biji labu juga mengandung seng zinc yang merupakan pembantu penting dalam pembentukan hormon testosteron. Baik pria maupun wanita sama-sama membutuhkan hormon ini untuk menjaga kondisi otot agar tetap kuat sesuai usia. Cara konsumsi yang efektif adalah makan biji labu mentah tanpa garam dan tidak dipanggang sekitar 2 sendok makan 1 jam sebelum tidur. Kunyah sampai halus lalu minum air hangat atau teh chamomile untuk membantu pencernaan. Hindari memakannya bersama buah atau gula karena dapat mengganggu penyerapan mineral. Tidak perlu diolah macam-macam, cukup makan secara rutin dalam jumlah yang pas, tubuh akan menyerap manfaat ini secara diam-diam setiap malam. Dan jika Anda berpikir biji-bijian adalah hal terakhir yang patut diperhatikan, saya katakan bahwa 4 urutan berikutnya akan membuat Anda terkejut, terutama urutan nomor 4 yang sering dihindari banyak orang selama ini. Padahal, sebenarnya mungkin merupakan kunci rahasia perbaikan otot yang paling terabaikan. Nomor 4, kentang putih, sumber energi tersembunyi yang membantu mencegah penguraian otot selama tidur. Kita sering mendengar bahwa kentang putih adalah karbohidrat jahat, bikin gula darah naik. Tapi sebenarnya, jika tahu cara memilih waktu dan cara makan yang benar, kentang putih akan menjadi salah satu makanan paling kuat bagi lansia yang ingin menjaga massa otot di malam hari. Apa yang membuat kentang istimewa adalah kemampuannya mengisi kembali glikogen dalam otot, yaitu sumber cadangan energi yang digunakan tubuh selama tidur. Jika tidak ada cukup glikogen, tubuh akan mulai mengambil protein dari otot untuk digunakan sebagai energi yang mengakibatkan otot lemah, mudah lelah, dan akhirnya menyusut. Kentang juga kaya akan kalium, mineral elektrolit yang penting untuk kontraksi otot dan membantu mengurangi kram di malam hari, terutama di area betis dan paha.
Yang menakjubkan adalah satu kentang ukuran sedang memiliki kalium lebih banyak daripada pisang. Hasil studi dari jurnal Applied Physiology tahun 2023 menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi makanan tinggi kalium sebelum tidur mengalami penurunan gejala kram malam hari hingga 31% dan melaporkan kekuatan kaki di pagi hari membaik sebesar 21%. Musik. Tapi yang lebih dalam lagi adalah kentang juga merupakan sumber pati resisten starch, karbohidrat jenis khusus yang tidak diserap langsung tetapi akan difermentasi oleh bakteri di usus musik, menghasilkan asam lemak rantai pendek, short chain fatty acid. Ini membantu mengurangi peradangan otot dan merangsang proses metabolisme asam amino yang berdampak langsung pada pemulihan otot. Cara konsumsi untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah merebus kentang putih ukuran sedang sampai matang, lalu simpan di kulkas selama beberapa jam atau semalaman. Cara ini akan membantu meningkatkan jumlah pati resisten hingga 300% menurut penelitian di jurnal Food Chemistry tahun 2020. Saat akan dimakan bisa dihangatkan sedikit atau dimakan dingin. Disarankan menambahkan sedikit minyak zaitun bersama rempah seperti rosemary atau thyme untuk meningkatkan khasiat anti-inflamasi. Hindari menambahkan mentega krim atau keju karena lemak jenuh ini akan mengurangi sifat anti-inflamasinya. Cukup satu buah kentang putih sebelum tidur 2,3 kali seminggu sudah bisa membantu menjaga keseimbangan tingkat glikogen, mengurangi kram, dan merangsang proses perbaikan otot secara alami saat kita tidur. Dan sekarang kita sedang melangkah menuju 3 urutan terakhir, di mana makanan berikutnya adalah sesuatu yang banyak orang lupakan di zaman modern ini, tetapi justru merupakan makanan yang dikenal baik oleh budaya tradisional dan digunakan selama ribuan tahun untuk menambah energi kehidupan dan kekuatan tubuh. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa bahwa video ini memberikan sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri, lebih baik silakan ketik angka 4 di kolom komentar atau Anda bisa menuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol ikuti subscribe, jangan lupa tekan dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan, setiap penayangan, membuat kami memiliki energi untuk menciptakan video yang hangat bermanfaat dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang lainnya. Mari kita melangkah bersama, dan jika Anda sudah siap, mari kita lanjut ke urutan nomor 3. Makanan yang banyak diabaikan orang di zaman modern, tetapi dalam budaya tradisional, di banyak wilayah justru dianggap sebagai sumber kekuatan dan umur panjang. Nomor 3, kacang lentil, protein nabati yang membantu memulihkan otot tanpa membuat gula darah melonjak. Jika ada yang pernah berpikir bahwa protein nabati tidak memberikan manfaat setara dengan daging hewan, mungkin harus berpikir ulang. Karena di antara semua jenis kacang-kacangan, kacang lentil dianggap paling menonjol dalam hal nutrisi yang lengkap dan mudah dicerna. Sangat cocok bagi lansia yang ingin menghentikan kehilangan otot sebelum menjadi masalah kronis dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang membuat kacang lentil istimewa adalah kandungan asam amino lisin yang tinggi yang dianggap sebagai asam amino esensial yang digunakan tubuh untuk memproduksi kolagen dan memperbaiki otot secara langsung. Sebagian besar protein nabati sering kekurangan lisin, tetapi kacang lentil adalah pengecualian. Dan dalam penelitian klinis yang diterbitkan dalam Jurnal Nutrisi Eropa tahun 2021, lansia yang mengonsumsi kacang lentil matang sebanyak 50 gram setiap hari selama 8 minggu berturut-turut ditemukan memiliki tingkat pembentukan protein otot yang meningkat hingga 26% dibandingkan dengan kelompok yang menerima kalori yang sama dari roti. Selain itu, kacang lentil kaya akan folat vitamin B yang penting untuk pembentukan sel darah merah. Jika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah, otot akan kekurangan oksigen di malam hari, mengakibatkan perbaikan otot menjadi lebih lambat dan bisa memicu kelelahan kumulatif tanpa disadari. Selain itu juga terdapat zat besi dan seng dalam jumlah tinggi yang penting untuk proses perbaikan sel. Dan yang lebih menarik adalah kacang lentil merupakan protein yang memiliki sifat anti-inflamasi. Berbeda dengan protein hewani yang sering memicu sedikit peradangan kronis dalam tubuh, terutama pada lansia yang ototnya merosot perlahan setiap hari akibat penggunaan dan bertambahnya usia.
Manfaat lain yang tidak boleh diabaikan adalah lentil mendukung kesehatan usus dengan memberi makan bakteri baik di usus, membuat tubuh mampu menyerap asam amino lebih baik yang berdampak tidak langsung pada pembentukan otot secara efisien. Cara paling tepat untuk mengonsumsi kacang lentil guna memulihkan otot adalah dengan merebusnya menjadi sup hangat dengan rempah-rempah ringan. Konsumsi sekitar 1,2 jam sebelum tidur. Tambahkan kunyit jintan dan perasan jeruk nipis sedikit untuk membantu penyerapan mineral. Hindari memakannya bersama nasi di malam hari karena karbohidrat dari nasi bisa mengganggu sekresi hormon tidur. Sebelum dimasak, sebaiknya rendam air atau rebus dengan panci presto pressure cooker untuk mengurangi kadar lektin zat alami yang mungkin mengiritasi usus jika dimakan dalam jumlah banyak. Sebaiknya dimasak sampai lunak agar mudah dicerna dan tidak memberatkan perut sebelum tidur. Makan kacang lentil secara berkelanjutan akan membantu menjaga massa otot, mengurangi kelelahan, dan mendukung sistem metabolisme agar bekerja dengan baik tanpa memengaruhi kadar gula darah sedikit pun. Nomor 2. Yogurt Yunani Greek Yogurt. Mesin perbaikan otot malam hari yang sering diabaikan. Musik, banyak orang mungkin mengira yogurt hanya camilan ringan saat lapar. Tapi bagi lansia yang ingin merawat massa otot agar tidak merosot terlalu cepat, Greek yogurt jenis full fat lemak utuh tanpa tambahan gula bukan sekadar camilan biasa, melainkan alat perbaikan otot yang sistematis saat kita tidur. Rahasianya terletak pada gabungan dua jenis protein dalam jumlah tinggi, yaitu kasein yang dicerna lambat dan protein whey yang diserap cepat. Keduanya bekerja sama layaknya sistem transmisi tenaga dua, tak membantu memulihkan otot yang lelah dan mengisi nutrisi baik secara instan maupun berkelanjutan. Ibarat memberikan makanan pada tubuh dengan metode tetesan lambat yang dalam dunia sains disebut drip feed effect. Sangat cocok bagi lansia yang efisiensi pembentukan ototnya menurun seiring usia. Ada penelitian tahun 2020 yang diterbitkan dalam British Journal of Nutrition yang memantau lansia yang mengonsumsi 35 gram protein susu sebelum tidur. Ditemukan bahwa mereka memiliki tingkat sintesis protein otot yang meningkat hingga 29% dan tingkat indikator penguraian otot menurun 22% di pagi berikutnya. Ini dianggap sebagai angka yang sangat signifikan. Namun poin yang lebih menarik adalah hasil positif ini hanya terjadi jika sumber protein tersebut tinggi kasein seperti yang ada pada Greek yogurt. Karena ketika kasein masuk ke lambung, ia akan menggumpal menjadi massa lembut, dicerna lambat, dan melepaskan asam amino ke dalam aliran darah secara terus-menerus hingga 6,8 jam, membuat tubuh berada dalam kondisi membangun otot bahkan saat tidur. Selain itu, Greek yogurt juga tinggi kalsium yang membantu mengontrol kontraksi otot dan mengurangi kemungkinan kram di tengah malam, masalah yang sering dialami pensiunan tetapi sering dianggap sepele. Juga mengandung probiotik bakteri baik yang membantu meningkatkan kesehatan usus dan penyerapan protein menjadi lebih baik. Poin ini sangat penting karena lansia sering mengalami penurunan penyerapan makanan tanpa disadari. Cara makan yang disarankan adalah makan Greek yogurt, lemak utuh rasa alami sekitar 3,4 mangkuk 1 jam sebelum tidur. Hindari formula berperisa atau yogurt buah karena gula tersembunyi akan membuat tingkat insulin melonjak, mempengaruhi sekresi hormon pertumbuhan yang penting untuk perbaikan sel selama tidur. Jika ingin menambah sedikit rasa tanpa merusak otot, taburkan sedikit bubuk kayu manis atau masukkan 1 sendok teh bubuk kakao murni untuk menambah antioksidan yang baik bagi sistem pemulihan. Jangan masukkan buah segar karena fruktosa dalam buah tetap akan mengganggu ritme tidur dan kadar gula darah. Isu lain yang tidak boleh diabaikan adalah suhu yogurt. Jika terlalu dingin bisa membuat perut begah atau usus sulit mencerna bagi sebagian orang. Saran sederhananya adalah keluarkan dari kulkas dan diamkan di suhu ruangan sekitar 10 menit sebelum dimakan agar lebih lembut bagi sistem pencernaan dan agar bakteri baik bekerja maksimal. Hanya dengan mengubah hal kecil ini dalam rutinitas setiap malam bisa membantu Anda bangun pagi dengan kesegaran, kekuatan dari dalam, dan memulai hari baru dengan lebih percaya diri. Musik. Dan jika Anda masih menyimak video ini, pada bagian selanjutnya, saya akan membawa semua orang untuk melihat makanan nomor 1 yang paling ampuh dalam melindungi otot lansia, tetapi justru sering dibuang ke tempat sampah, tanpa sadar oleh banyak orang. Nomor 1, kaldu tulang bonebrot bukan sekedar sup kuno.
Kaldu tulang yang direbus dengan cara yang benar bukan sekadar sup penghibur di hari hujan, tetapi itu adalah ramuan panjang umur yang membantu memperkuat otot secara menakjubkan, terutama pada lansia yang mulai mengalami kondisi penurunan otot. Kaldu tulang mengandung berbagai jenis asam amino esensial seperti kolagen, gelatin, glisin prolin, dan glutamin yang semuanya memiliki peran langsung dalam memperbaiki dan menjaga jaringan otot rangka. Tapi hal yang lebih kuat lagi terjadi saat kita tidur. Penelitian acak terkontrol dari tahun 2022 yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients telah menguji sukarelawan lansia yang mulai mengalami penurunan otot dengan meminum kaldu tulang buatan sendiri sebanyak 250 ml sebelum tidur selama 12 minggu berturut-turut. Hasil yang keluar sangat mencengangkan. Kelompok yang meminum kaldu tulang masa ototnya bertambah rata-rata 21 kg. Musik kekuatan genggaman tangan membaik 35% dan yang terpenting adalah gejala nyeri otot setelah bangun tidur berkurang hingga 48%. Angka-angka ini biasanya hanya ditemukan pada kelompok yang latihan angkat beban, tetapi ini didapatkan hanya dari penyesuaian makanan saja. Rahasia utamanya terletak pada asam aminoglisin yang mampu merangsang sekresi hormon pertumbuhan growth hormone selama fase tidur nyenyak. Dan hormon pertumbuhan itu adalah kunci penting dalam memperbaiki berbagai jaringan, terutama pada lansia, di mana tingkat hormon ini menurun drastis setelah usia 60 tahun. Kaldu tulang juga mengandung peptida kolagen dalam tingkat tinggi yang tidak hanya membantu kulit kencang, tetapi juga membantu membangun jaringan ikat seperti musik, fascia otot, tendon, dan ligamen sendi yang merupakan struktur penopang seluruh otot. Ketika struktur-struktur ini merosot, kita akan mudah merasa pegal, pemulihan lambat, dan keseimbangan tubuh juga akan terganggu. Namun jika struktur ini dipelihara dengan nutrisi yang tepat, mereka bisa pulih meskipun usia sudah 70 atau 80 tahun sekalipun. Cara merebus kaldu tulang yang benar adalah mengambil tulang sapi ayam atau kalkun yang memiliki persendian dan tulang rawan, lalu direbus perlahan dengan air yang sudah disaring. Tambahkan sedikit cuka dan rempah-rempah ringan seperti daun salam atau thyme. Waktu merebusnya sekitar 12,24 jam. Jangan tambahkan garam atau bawang bombay karena bisa membuat tubuh bengkak air di malam hari. Sekitar 30 menit sebelum tidur, minumlah 1 gelas kaldu tulang hangat tidak terlalu panas. Jika tidak sempat membuat sendiri, pilihlah jenis konsentrat yang terbuat dari bahan organik dari hewan yang diberi makan rumput dan hindari jenis blok instan karena seringkali penuh dengan MSG dan zat sintetis. Kaldu tulang yang baik tidak hanya akan membantu tidur lebih nyenyak, tetapi juga membantu membangun serat otot baru dari dalam secara diam-diam, seperti kita memperbaiki tiang di bawah rumah tanpa kita sadari. Sekarang Anda sudah tahu apa saja 8 jenis makanan yang sebaiknya dimakan sebelum tidur untuk memulihkan otot dan menghentikan penguraian otot di usia tua. Semua jenis ini memiliki dukungan penelitian nyata, bukan sekadar kata-kata iklan. Mulai dari perbaikan serat otot saat tidur, hingga membantu tubuh mengeluarkan hormon yang diperlukan untuk pemulihan di malam hari secara spesifik. Anda tidak perlu membuang uang membeli suplemen mahal atau mendaftar keanggotaan fitness yang tidak pernah didatangi, dan juga tidak perlu memaksakan diri minum bubuk protein yang rasanya seperti bahan kimia. Cukup pilih makanan biasa dengan jenis yang tepat, makan di waktu yang tepat, dan gunakan cara penyajian yang sesuai dengan tubuh orang seusia kita itu saja. Ketika Anda mulai melakukan ini sebagai rutinitas, Anda akan mulai merasakan perubahannya sedikit demi sedikit. Kaki tidak lelah saat bangun pagi naik tangga, tidak perlu berpegangan pada susuran tangga, memegang barang lebih mantap, otot tidak gemetar, atau mudah lelah seperti sebelumnya. Dan yang paling penting, perasaan bahwa Anda masih bisa mengendalikan hidup Anda sendiri, tidak perlu bergantung pada orang lain, itulah hadiah yang paling berharga. Sekarang saya ingin mengajak Anda bergabung dalam obrolan. Apakah Anda pernah mencoba makan makanan-makanan ini sebelum tidur? Adakah yang berhasil bagi Anda, atau ada yang dirasa tidak berhasil sama sekali? Silakan bagikan sepenuhnya, karena tim kami sedang membaca setiap pesan di kolom komentar dan akan membalas dengan saran khusus sesuai usia dan kebiasaan masing-masing,
Tidak perlu malu sebutkan usia, ceritakan rutinitas, dan tanyakan pertanyaan yang Anda ragukan. Kami dengan senang hati selalu ada di sini untuk Anda. Karena kami percaya bahwa berapapun usia Anda, memulihkan kekuatan tidak pernah ada kata terlambat sedikit pun. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran nutrisi cerdas, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan. Karena setiap dukungan Anda adalah semangat penting yang membuat kami bisa terus menciptakan konten bagus yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang lainnya. Terima kasih dari lubuk hati terdalam telah bersama kami sampai akhir video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.